Jadi yang pertama kita perlu lebih teliti adalah bukan berarti tidak boleh punya keinginan. Karena ketika kita berusaha tidak punya keinginan, berarti kita punya keinginan agar tidak punya keinginan. Itu pertama. Jadi naturalnya seorang anak kecil lah, itu pasti akan sangat minim keinginannya. Justru cenderung tidak ada. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, kita mengalami didikan-didikan tertentu, terus tradisi tertentu, akhirnya mulai muncul keinginan. Nah, yang perlu kita sadari adalah kenapa kita punya keinginan. Itu intinya, itu ketika kita bisa tahu bahwa atas dasar apa atau kenapa kok bisa timbul urgensi untuk ingin. Nah, di situ kan pasti ketemu kan bahwa kita merasa kurang, akhirnya muncul keinginan untuk lebih atau kaya atau berlimpah. Nah, ketika kekurangannya belum tersadari, ya susah. Inti dari apa yang tak sampaikan adalah kita menyadari sensasinya, bukan labelnya. Kekurangan ini kan label, tapi bukan sensasinya. Kayak misalnya aku bilang HP lah. Nah, kata HP itu kan bukan HP-nya sendiri. Beda kan? Kebanyakan dari kita itu terjebak di bahasa atau terjebak di language. Jadi kita terjebak di area otak kiri kita dan kita tidak terjun ke dalam realita apa adanya. Itu. Jadi yang kita perlu sadari adalah kenapa kok kita punya banyak keinginan. Semakin banyak keinginan kita, berarti kita pada dasarnya adalah merasa kekurangan yang sangat amat besar. Itu mengakibatkan timbulnya keinginan. Kalau kita udah merasa berlimpah, ya otomatis kita tidak punya keinginan. Keinginan adalah pertanda bahwa kita merasa kurang, atau kita merasa tidak nyaman, kita merasa sedih, kita merasa galau. Karena rasa-rasa ini tidak nyaman, ada dogma bahwa kita harus menolak rasa tidak nyaman dan mengejar rasa nyaman. Nah, di situ memunculkan keinginan. Tapi kalau kita bisa menerima secara utuh, ya otomatis nggak ada keinginan. Karena kita merasa sudah berlimpah di dalam, dan otomatis realita di luar akan mengikuti dengan sendirinya. Tetapi kalau kemudian Mas Riko amati gitu ya, atau mengkomparasikan sendiri gitu dari case cerita teman-temannya Mas Riko begitu, ketika kemudian mereka yang sudah bisa menyadari kekurangannya gitu ya, oh keinginan itu ternyata yang menyebabkan aku kekurangan begitu kan, terus kemudian dia letting in ya, menyadari bahwa dirinya adalah ketidakterbatasan. Pada kenyataannya dengan teknik yang orang pahami secara umum, dengan teknik yang diterapkan Mas Riko ke teman-teman gitu, keberlimpahannya, kemajuan hidupnya itu lebih signifikan yang mana, Mas Riko? Gini, inti dari kemajuan itu kan berarti kita menilai progres. Sedangkan progres tiap orang itu beda. Jadi yang perlu kita selami adalah meskipun pakai metode letting in, kita harus menyelami siapa yang mempraktekkan letting in. Kalau masih ada si pelaku yang melakukan letting in, berarti tidak benar-benar letting in. Intinya sama, setiap meditasi bisa dijadikan teknik pelarian, termasuk letting in. Jadi metode letting in bisa digunakan untuk lari. Itu yang agak riskan. Jadi pasti pelarian, Mas. Pelarian. Bisa jadi pelarian, termasuk teknik menerima. Kita berusaha menerima agar rasanya lenyap. Sama kan? Sama kayak kita mengendalikan nafas kita agar perasaan tidak nyamannya lenyap dibandingkan perasaan nyaman. Ya, artinya kita tergantung pada state pikiran. Dari state pikiran yang tidak nyaman, ingin state pikiran yang nyaman. Padahal kedamaian ada di balik pikiran. Artinya ada di balik rasa tidak nyaman. Bahkan juga ada di balik rasa nyaman. Artinya apapun objeknya, backgroundnya pasti adalah kedamaian. Nah, karakteristik orang seperti apa, Mas Riko, yang kemudian untuk menerapkan letting in ini dia akan sangat kesulitan gitu menurut Mas Riko? Awal-awal pasti orang-orang itu pasti kesulitan. Hampir semua. Hampir semua. Karena apa? Karena kita dididik dari kecil untuk menolak.
Karena kita udah dibagi dari kecil, oh ini yang negatif, ini yang positif, yang negatif tolak, yang positif dikejar. Nah dari situ pasti udah kesulitan. Jadi kita harus bisa menyadari bahwa penilaian atau label positif negatif itu dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Nah ketika kita mengamati pikiran, kita akan tahu bahwa pikiran itu tidak ada. Yang ada hanyalah pemikiran yang timpang tindih, seakan-akan menjadi benda padat. Padahal itu kayak apa ya, aliran aja. Nah ketika kita membiarkan alirannya apa adanya, pikiran akan jernih sendiri. Tapi kalau kita terlibat di dalamnya, tambah keruh. Nah, seseorang yang kemudian dia mencoba untuk berada pada wilayah kesadaran yang melampaui pikiran, perasaan, dan tubuh, itu bisa nggak sih sebenarnya diterapkan secara 24 jam begitu? Nah, pertanyaannya kan ketika seseorang berusaha. Nah, satu-satunya yang menghalangi dia benar-benar sadar adalah usahanya. Usahanya justru menjadi penghalang, tembok. Iya, karena di setiap usaha pasti ada bentuk penghindaran. Kalau tidak usaha, berarti kan tidak ada penghindaran. Oke. Intinya ya, inti dari meditasi yang nomena ya, bukan yang fenomena, adalah membiarkan segala sesuatu apa adanya. Kalau kita membiarkan segala sesuatu apa adanya, artinya tidak ada positif dan tidak ada negatif. Otomatis kita ombaknya terjun balik ke lautan. Itu. Jadi karena muncul dari dalam itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, ada nggak dari perjalanan teman-teman yang terbaru yang mungkin cerita sama Mas Riko gitu? Karena ketika saya mengamati beberapa komentar begitu, wah ini benar-benar ilmu ampuh Mas Hendra, saya sudah membuktikan sendiri menerapkan ilmunya Mas Riko ini gitu kan. Ada nggak cerita-cerita lain dari sahabat-sahabat yang kapan hari belum sempat untuk dibagikan kepada teman-teman mungkin dengan case masalah tertentu begitu Mas Riko yang mungkin bisa dieksplor gitu? Banyak, aslinya cerita-cerita semacam itu kayak testimoni itu banyak. Tapi testimoni itu bisa jadi pedang bermata dua. Kenapa? Itu bisa jadi motivasi, tapi bisa menjebak seseorang. Kalau misalnya buku Snul testimoninya, aku habis rating in, aku nangis-nangis terus muntah-muntah. Pikirannya pasti ingin mencapai atau mengalami hal yang sama dengan buku Snul. Itu jebakannya itu. Jadi bagiku testimoni nggak begitu penting, karena kebanyakan menjebaknya daripada menguntungkan orangnya. Oke. Nah, dari kasusnya Mas Teguh ya, kapan hari yang sempat saya suruh ngobrol sama Mas Riko itu waktu kita perjalanan, itu kan dia di PHK gitu kan Mas ya. Tadinya udah dapat kerjaan tapi di PHK lagi gitu. Jadi kayak apa ya, servo yang mengulang terus gitu, hapus terus dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga pasti kan punya beban karena punya anak, punya istri gitu kan. Mau effortless itu gimana caranya, nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana saran dari Mas Riko ketika menghadapi hal seperti itu tuh mulainya dari mana? Apa aja yang harus dilakukan oleh teman saya ini? Mulainya adalah tepat di sini saat ini. Ketika dia mengalami peristiwa itu pasti ada sensasi-sensasi tertentu yang terpicu. Nah, kalau sensasi itu tidak diterima, itu akan teralami lagi berulang-ulang sampai sensasinya diterima dan dibiarkan masuk, kemudian dibiarkan lenyap. Dia akan lenyap ketika tidak ada penolakan. Intinya selama sensasi itu belum disadari, ya dia akan gandol. Kasusnya misal Mas Teguhnya lari ya, misal cari kerjaan kemana, kerjaan kemana, pasti kejadian lagi. Karena sensasi yang berupa samskara itu belum tersadari. Sangat penting untuk menyadari sensasinya, bukan labelnya. Jadi nggak perlu dicari tahu, oh ini rasa marah, oh ini rasa dendam, nggak perlu. Cukup disadari sensasinya. Biasanya orang terjebak di labelnya, berusaha mencari tahu,
oh marah, oh sedih, ini digolong-golongkan dan itu terlalu. Kalau misalnya yang mengalami saat ini Mas Riko begitu ya, nah langsung dipraktekin aja kira-kira gimana tuh? Riko mohon maaf mulai hari ini kamu dikeluarkan dari kerjaan ini karena memang ada problem begitu kan ya. Nah yang mungkin bisa diceritakan Mas Riko sekarang gitu, cerita ke saya gitu, apa yang dilakukan Mas Riko? Nah di detik pertama ya, detik pertama di PHK itu pasti muncul percikan sensasi, cek, nggak enak rasanya pasti. Tapi ketika kita mengizinkan di detik selanjutnya, oh ya udah emang ada perasaan ini, disadari, dibiarkan ya sensasi dialami sepenuhnya, pasti hilang. Tapi kalau kita berusaha memverbalisasi atau melakukan keluhan atau pembenaran, misal oh nggak apa-apa di PHK nanti kan dapat kerjaan lain gitu, itu kan termasuk pelarian dengan metode apa namanya, mengubah pandangan. Atau misal kita berusaha menyalahkan pihak lain, oh aku dipecat gara-gara ini, sama aja. Intinya ketika momen PHK tersebut terjadi, detik itu pasti ada sensasi tertentu yang dipicu oleh kejadian tersebut. Intinya semesta itu baik kok, pasti akan menghadirkan kejadian-kejadian di mana berfungsi sebagai perilisan samskara. Hanya saja kita tidak sadar. Akhirnya seakan-akan kita itu sedang dihukum, padahal enggak. Oke, menyadari percikan sensasi tadi, itu berarti rasa yang pertama kali nggak enak itu tadi diterima aja. Iya. Nah, ketika rasanya itu muncul, kita kan tahu kan kalau ada rasanya kan. Nah, detik selanjutnya itu biasanya auto kita, karena kita terbiasa menolak, ya udah kita nggak sadar kalau nolak. Nah, kita di sini di detik berikutnya kita belajar untuk sadar. Oh, ada penolakan. Jadi penolakannya disadari, kalau ada sensasinya juga disadari. Jadi kita tidak berusaha melawan apapun perasaan yang muncul. Berarti intinya kita sebagai penyaksi dari pikiran dan perasaan itu sendiri aja. Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Transformasi berikutnya apa? Sampai kemudian muncul sebuah solusi itu. Nah, disadari pikiran yang ingin transformasi. Karena wilayah transformasi adalah di wilayah pikiran. Sedangkan di dalam ya nggak perlu transformasi. Lautan mau transformasi jadi apa? Dan ombak mungkin bisa bertransformasi menjadi lebih besar, tapi lautan enggak. Ya dia sudah sempurna apa adanya, dan dia menggerakkan semua lautan. Ketika kita ada di posisi itu, otomatis kita bahagia, dan luaran akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tapi selama ada pikiran muncul, loh kok nggak berubah-berubah, berarti kita belum benar-benar menyadari dan mengamati pikiran dan perasaan itu sendiri. Betul. Jadi ketika dalam masalah apapun, cukup kita berada pada wilayah yang itu melampaui pikiran dan perasaan. Iya. Jadi kita benar-benar sebagai penyaksi tok, Mas ya. Penyaksi. Tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Nah, di situ kita akan tahu bahwa nggak ada yang namanya pikiran, hanya ada pemikiran. Biasanya kita kan mengira pikiran ini termasuk fisikal gitu kan, yang merupakan sosok pemikir kan. Tapi ketika kita mau menyadari, atau biasanya kan pemikiran ini kan berupa suara di kepala kita kan. Ketika kita mau mendengarkan apa adanya, itu kita akan tahu bahwa tidak ada pemikir di balik pemikiran. Jadi tidak ada si pelaku yang berpikir. Oke. Nah, itu biasanya sampai kemudian muncul solusi itu, Mas. Itu biasanya setiap orang itu beda-beda, apakah kemudian sama gitu. Jadi kan ada orang yang kemudian mendapatkan momen aha gitu tiba-tiba. Nah, maksudku di wilayah itu tuh gimana? Setiap orang beda-beda atau seperti apa? Setiap orang akan beda-beda. Lama ininya apa tuh namanya? Cepat lambatnya gimana? Beda-beda. Nah, kalau kita punya konsep kalau misalnya begini ya, saya kembali ke case sahabat saya tadi ya, Mas. Andai kata karena Mas Riko menyampaikan bahwa cepat lambatnya orang beda-beda. Gimana kalau misalnya
sampai ketemu solusi itu si sahabat saya itu butuh waktu 1 bulan, apa nggak mati keluarganya kira-kira karena nggak ada yang ngasih makan kira-kira. Nah, ketika nggak ada yang ngasih makan, mungkin dia akan bertengkar sama istrinya, iya kan? Terus mungkin akan pisah atau apa, atau bertengkar atau gimana, pasti adalah peristiwa-peristiwa lanjutannya. Dan itu yang harus diterima lebih lanjut. Berarti masih ada samskara di sekitar situ. Intinya kita hidup itu untuk mengurai samskara si ombak hingga menjadi lautan. Jadi meskipun paling jelek skenarionya adalah keluarganya mati, itu tetap akan menguntungkan di pihak lautan. Oke. Tapi kalau secara jangka pendek, apa nggak lebih baik kemudian dia effort aja? Karena dengan effort paling tidak, karena kalau misalnya effortless gitu kan, konsekuensinya kan bisa sampai cerai nih. Karena lawang kondisi kayak gini kok kamu di rumah aja, terus anakmu sekolah itu loh, mau kasih sangu apa, beras nggak punya kok kamu di rumah aja. Sementara Mas Riko mengatakan cepat lambatnya solusi itu beda-beda, nah, sehingga kemudian kemungkinan terburuknya kan ini bisa benar-benar cerai. Berbeda kalau kemudian dia ada effort gitu ya, kemungkinan kan tidak sampai cerai gitu kan, minimal istrinya tahu oh dia sudah melakukan ikhtiar dan lain sebagainya. Nah, gimana terkait hal ini, Mas? Jadi gini, biasa orang ketika diam, dikira itu dia diam secara fisik. Ketika kita letting in, yang diam itu adalah pikiran dan perasaan. Ketika kita benar-benar diam, dan di situ pasti ada inspirasi untuk bergerak tanpa kita memikirkan untuk bergerak. Pasti ada, dan pasti aman kalau kita percaya semesta. Intinya adalah soal iman. Kita mengimani yang kembali lagi ke yakin, iman. Kita iman kepada yakin itu bukannya effort, Mas. Yakin itu kan soal pikiran kan. Tapi kalau iman itu kita percaya ke lautan. Si ombak harus percaya ke lautan, pasrah namanya. Memang enggak masuk akal memang. Iya. Tapi pasti lebih baik daripada. Pasti lebih baik ya. Kalau misal kita pikiran rame, kita ikutin, akhirnya kita effort. Pasti banyak gagalnya lah. Lebih baik kita sadari dulu pemikirannya, sadari dulu perasaannya, diterima dulu. Biasanya akan ada urgensi untuk bergerak dengan sendirinya. Entah gerak kemana, entah tiba-tiba kemana, entah tiba-tiba nyari peluang kemana, pasti ada gerakan. Nggak mungkin enggak. Dan karena kita sudah iman sama yang namanya lautan tadi, biasanya nggak sampai ya terjadi sampai kemudian mati terus cerai gitu, nggak ya biasanya ya? Belum tentu. Ya aku nggak tahu. Oh gitu. Kalau kita konsepkan ke hasilnya harus gini-gini, berarti kita melimitasi segala sesuatu. Oke. Tapi yakin bahwa itu pasti akan lebih baik hasilnya, pasti akan lebih baik. Effortnya dibuat tadi gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kemudian soal ini, kapan hari ketika kita pernah berdialog soal bagaimana atensi itu memiliki power yang sangat luar biasa di dalam kehidupan gitu ya. Apa yang kita atensikan, misalnya atensinya ke peluang usaha ya, maka akan mudah mendapatkan peluang-peluang itu. Atensi kita ke hantu ya, kemana-mana kita bisa melihat penampakan makhluk halus dan seterusnya gitu. Nah, atensi dan letting in, keduanya kan sama-sama baik, sama-sama menghasilkan gitu. Nah, bagaimana sikap dan cara pandang yang tepat begitu terkait dengan letting in dengan atensi ini gitu, sama-sama bisa membuktikan, menghasilkan, tetapi paradigma yang tepat tuh bagaimana, Mas Riko? Gini, kita kan ngira bahwa atensi itu sesuatu yang sakti. Nah, kesaktian itu dipinjam dari mana? Itu yang biasanya orang tidak menelusuri sampai tingkatan yang paling dalam. Jadi kayak ombak ini kan meminjam sifatnya dari lautan. Ya sama, pikiran atau pemikiran meminjam kekuatannya dari kesadaran. Karena pemikiran termasuk ekspresi dari kesadaran. Artinya keramaian merupakan ekspresi dari kekosongan. Jadi atensi adalah produk dari kesadaran. Hanya lebih baik, paling efisien dimanfaatkan ketika kita ada di basis
kesadaran atau di lautan. Oke. Bisa nggak diceritakan bagaimana kemudian lautan ide di dalam pikirannya Mas Riko itu selalu muncul itu kira-kira gimana sih Mas, bisa diceritakan? Karena tak lihat gitu ya, Mas Riko selalu buat tulisan-tulisan yang baru dan itu memang sangat-sangat orisinil. Itu terjadi seperti apa sih dalam 24 jam kehidupannya Mas Riko gitu? Nah, pikiran saya itu cenderung diem, kecuali kalau pas bicara sama orang. Nah, kalau nulis ya tiba-tiba nulis aja. Oh, yang mau tak tulis ini, nggak pakai mikir yang aneh-aneh sampai dipikir-pikir gitu, enggak. Intinya adalah ketika kita bukan mampu mendiamkan ya, kita harus mencari background dari pemikiran-pemikiran itu. Kayak misalnya di ruangan ini kan banyak objek kan, ada meja, ada kasur, ada kursi, terus ada lampu, ada kaca, terus ada TV, ada orang, ada Mas Hendra, ada Mas Dika, ada Bu Gusnul, ada Om Joko. Tapi kita jarang sekali menyadari ruang di mana segala sesuatu itu dibiarkan ada. Intinya selalu dibutuhkan ruang di mana pikiran dapat muncul dan tenggelam. Dan yang paling penting sebetulnya adalah ruang itu, karena ruang tidak terpengaruh oleh apa yang muncul dan tenggelam, dan justru apa yang muncul tenggelam dimunculkan dan ditenggelamkan oleh ruang tersebut. Oke. Itu kesadaran. Baik Mas, tanggal 17 Februari kita kan nanti bikin ini kelas Zoom. Jadi sahabat-sahabat kita yang kemudian tidak bisa datang di Kopdar itu kan nanti kita fasilitasi ada kelas Zoom dan di situ ada pendampingan selama 2 minggu ya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan ke Mas Riko. Jadi nanti di Zoom itu kolektif terbatas kan sifatnya, karena kalau terlalu banyak kan repot juga masalahnya orang segitu banyak gitu kan. Terus kemudian ada beberapa tambahan materi dan itu mungkin mekanismenya seperti apa Mas Riko biar teman-teman nanti bisa memahami lebih detail gitu. Yang paling penting untuk materi pertama itu adalah materi tentang realisasi diri. Yang mana sih diri fiksi itu dan yang mana kesejatian itu yang paling penting. Dan kedua, ketika dirinya sudah tersadari yang sejati, kita baru bisa melakukan letting in secara benar. Jadi dua itu merupakan materi utama. Yang untuk konsultasi masalahnya tetap nanti akan dijawab di Zoom kan? Akan dijawab di Zoom, dan pada saat biasanya teman-teman yang paling susah kan mengimplementasikannya itu loh Mas Riko itu nanti bisa didampingi di WA group ya Mas ya. Oke. Intinya yang paling susah itu adalah karena kita memiliki urgensi untuk menghindari masalah, entah itu masalah luar ataupun sensasi fisik yang dianggap masalah. Misal kita punya kenangan misal uangnya diambil orang gitu ya. Ketika ketemu orang itu rasanya nggak enak. Nah, kita lari dari rasa ini menjauh. Nah, itu kan lari. Kita sejak kecil ada urgensi untuk lari. Ya, kita harus berusaha untuk diam dan menyadari dan tidak lari. Intinya itu tok. Intinya jangan lari. Karena seberapa jauh pun Anda berlari, Anda tetap akan terkejar pada akhirnya. Oke. Nah, Mas Riko kemarin aku dikasih tahu sama Mas Joko gitu ya. Jadi memang untuk fase orgasme itu memang ini ya kelas khusus gitu ya Mas ya. Supaya kemudian teman-teman tahu prakteknya bagaimana gitu ya. Dan itu biasanya ini Mas misal kayak durasi lama dan seterusnya, itu dari teman-teman yang sudah praktik ikut kelasnya Mas Riko itu prosentase keberhasilannya berapa persen Mas? Sekitar 90%-an. 90%. Kalau prakteknya benar ya. Kemarin ini baru webinar 5 hari dan hari ini udah banyak hasil orang-orang. Cerita. Lewat 2 jam udah ada yang awalnya 10 menit sekarang jadi 2 jam. Durasinya ya nggak boyokan apa gimana nggak tahu. Intinya adalah
materi materi seks amatif atau fali orgasme ini adalah ditujukan untuk dari bersetubuh menjadi bersejiwa. Oh, jadi ada dimensi ketuhanan di situ. Iya. Banyak kasus itu yang biasanya teman-temanku di Facebook yang awalnya nggak begitu paham sama tulisanku, nggak paham maksudnya, setelah ikut kelas yang fali orgasme dan dia mengalami fale, kemudian mengalami yang aktual, dia baru paham. Karena memang sebelum memahami tulisan ya kita harus paham apa yang dimaksud oleh tulisan tersebut. Susahnya itu. Iya. Jadi setelah ikut kelas dia baru benar-benar paham itu ya, awalnya. Karena kan kita terlahir dari seks kan. Oh iya. Itu. Jadi ketika kita menggunakan seks sebagai sarana seksual, maka menggunakan seks sebagai sarana untuk mengalami realisasi diri, artinya seluruh sel kita mendukung upaya kita. Waduh, menarik. Letting in di dimensi seksual. Iya, letting in di dimensi seksual. Letting in di dimensi seksual. Soalnya kan lebih cepat. Soalnya kan seks ini kan cenderung ditolak kan sebagai hal kotor kan. Iya. Meskipun kita sudah menikah, itu dogmanya masih gandol dan banyak orang nggak sadar. Baik, izin tanya Mas Hendra, kalau ada orang sering kena tipu, kira-kira kenapa? Apa karma atau program pikiran? Terus solusinya bagaimana? Itu gimana Mas Riko? Nah, kita nggak perlu lah cari-cari label, gara-gara aku memendam ini, gara-gara memendam ini. Nggak, dirasakan aja sensasinya ketika kita mengingat adegan ditipu. Nah, di situ diterima aja sensasinya, diselami sensasinya sampai sensasinya lenyap dengan sendirinya. Kalau nggak lenyap ya nggak usah berusaha dilenyapin. Intinya diselami aja, dialami total, dibiarkan masuk, dialami total, dan ya udah biarkan. Kalau mau lenyap ya nggak apa-apa, nggak lenyap juga nggak apa-apa. Nah di situ biasanya hampir pasti loopingnya runtuh. Oke. Mas, kalau kita menginginkan sesuatu, bisa nggak ya terwujud dengan tanpa effort, physical action, selama vibrasi tinggi? Apakah itu membutuhkan vibrasi yang tinggi kayak gitu tuh? Gitu. Gimana tuh Mas? Teman-teman yang di TikTok boleh bertanya juga nanti, silakan. Vibrasi itu kan aslinya adalah nuansa dari kesadaran kan. Vibrasi kan erat dengan kaitannya dengan perasaan yang menghasilkan getaran. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi ke dimensi yang lebih dalam, yaitu background dari nuansa kesadaran, yaitu kesadaran itu sendiri. Artinya backgroundnya pasti getarannya lebih tinggi dari nuansanya. Makanya di siapa bukunya siapa? David Hawkins yang Power Force, terakhir kan God View kan, pencerahan kan. Nah pencerahan itu adalah background dari nuansa, dan itu bukan gerak ke atas, tapi adalah gerak ke belakang. Artinya ketika kita mampu mengamati nuansa, ya kita menjadi ketidakterbatasan, di mana nuansa-nuansa tersebut muncul dan tenggelam. Enlightenment ya. Iya. Oke. Nah, kemarin yang kapan hari itu aku ketemu sama Mas Joko, diajari cara salaman. Itu manfaatnya buat apa sih Mas? Besok aja ya diterangin. Gimana bisa. Sentuhan bernyawa. Sentuhan bernyawa. Iya. Besok dipraktekin ya. Jadi ada biasanya orang nyentuh itu kan asal sentuhan. Iya. Dia nggak benar-benar ada di tangannya. Jadi dia belum ada di tingkat menyentuh dengan tangan. Jadi kita belajar menyentuh dengan tangan. Kemudian ada tingkatan lain menyentuh melalui tangan. Jadi bukan tangan yang nyentuh, tapi adalah kesadaran yang menyentuh. Ada pencipta dan tidak ada ciptaan, maka kita sampai di pengalaman bahwa segala sesuatu adalah aku, segala sesuatu adalah sampean, segala sesuatu adalah sampean, dan segala sesuatu adalah kita. Kita ini adalah satu kesatuan yang intinya adalah satu yang memunculkan ekspresi yang beragam-ragam. Kayak lautan itu kan satu, utuh kan. Tapi dia memunculkan ombak yang beragam dan jumlahnya beragam. Tapi dari sudut pandang ombak lain itu terpisah dan bukan dirinya. Tapi ketika si ombak itu terjun ke laut, dia sadar, segala sesuatu adalah aku. Itu. Oke.
Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, apakah manusia bisa memilih antara mengikuti pikiran dengan mengikuti yang sejati? Apa efek dari pilihan tersebut, Mas Riko? Gitu. Ketika memilih berarti dia mengikuti pikiran. Ketika kita tidak memilih, ya kita tidak mengikuti. Yang diperlukan adalah kita tidak mengikuti. Caranya adalah dengan tidak memilih. Artinya kita tidak memilih emosi yang sedang hadir saat ini. Dan kita juga tidak memilih pemikiran. Karena ketika kita memilih berarti kita memisahkan. Artinya kita memilih ini ada yang bagus, ini yang ada yang negatif. Kita memilih yang positif. Nah di situ mulai rancu, akan muncul banyak penderitaan. Jadi sekali lagi, apapun masalahnya, poinnya adalah kita melampaui pikiran, perasaan, dan tubuh tadi ya. Karena di dimensi yang lebih dalam masalah itu nggak ada. Berarti andai kata setiap orang ini bisa selalu menyadari hal itu, damai banget dunia ini. Damai banget. Ya simbolnya itu kan Buddha kan simbolnya adalah roda. Artinya masalahnya ada di permukaan roda, tapi tidak ada di pusat dari roda. Karena permukaan pasti geronjal-geronjal, kena jalan. Tapi pusatnya dia nggak kena. Iya. Pusatnya diam. Jadi ini bos. Jadi besok itu ketika ikut kelas ya, yang tadinya durasinya 10 menit bisa jadi 2 jam. Gimana tuh? Tanpa obat tuh. Ente tanpa obat-obatan. Tanpa obat yang merasa. Nah, gimana ini? Itu lebih. Astagfirullah. Saya ada loading dulu. Gini, Mas, aku mau minta saran ini teman-teman ya. Aku nih orangnya sungkanan gitu kan ya. Yap. Apakah itu merupakan ketidakbijaksanaan atau ketegasan gitu? Sebaiknya orang kayak aku tuh harus gimana gitu loh. Sungkanan kan HP ya Mas ya, bagus kan ya. Yang perlu kita selidiki adalah sensasi dari rasa sungkan. Dan itu diselami. Udah pasti beres. Tapi ketika kita terjebak di label sungkan, kita akan berusaha melenyapkan label. Intinya adalah kita menelusuri gimana sih rasanya sungkan ini. Intinya pertanyaan gitu toh. Gimana sih rasanya sedih ini, atau gimana sih rasanya marah ini. Itu akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Mas Joko, awal-awal itu ya dikasih tahu Mas Riko kayak gini nih, atau gimana? Oh enggak, ini jauh lebih detail. Ini jauh lebih ke teknik, lebih spesifik. Kalau lebih kok filosofis kayaknya kita terlalu jauh. Gitu ya. Ini mudah udah. Ini sudah agak mudah ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Om, maaf saya mau tanya Om, saya ini kerja tiap hari jadi kuli di kebun orang. Perasaan saya ini kok padam dalam rezeki. Ini perasaan gimana ini, mau buat kredit Honda, buat anak sekolah. Jadi intinya soal rezeki Mas. Solusinya Mas Riko terhadap saudara-saudara kita yang memang problem utamanya masih dalam konteks rezeki gitu, untuk ngasih makan anak istri. Itu pertama gimana menurut Mas Riko tuh? Kita mulai mengalah uang. Oke. Jadi yang pertama adalah kita perlu bertanya, kenapa kita pingin kaya? Yang pertama, dan dari apa kita sebenarnya lari? Itu berhubungan. Ketika kita tahu dari apa kita lari dan kenapa kita pingin kaya, kita akan merasakan sensasi kekurangan. Nah, sensasi kekurangan ini identik dengan sensasi sempit. Seakan-akan kita berada di dalam tubuh, padahal tubuh berada di dalam kita. Intinya adalah kita perlu menanyakan hal-hal dari apa sebenarnya kita lari. Sebetulnya itu. Ketika kita nemu itu, kita akhirnya ketawa. Oh, ternyata selama ini aku yang lari dari uang gitu, atau aku yang menolak uang. Itu pasti sadar kita. Sama kayak ketika Mahakasyapa, muridnya Buddha, ketika ada pertemuan ketika di pagi hari, Sang Buddha hanya memberikan bunga kepadanya.
Di titik itu dia tercerahkan. Dia ketawa, oh ternyata aku bahkan sudah tercerahkan sebelum ketemu sampean, wahai Buddha gitu. Itu dia ketawa karena sebenarnya Mas Hendra juga sudah tercerahkan. Om Joko sudah tercerahkan, Mas Rika sudah tercerahkan, hanya saja tidak sadar terhadap kesadaran yang alamiah yang sudah ada. Itu. Dan ciri-ciri orang yang sudah tercerahkan itu setiap orang beda-beda atau gimana Mas? Atau mesti sama, muaranya sama? Beda-beda. Beda-beda. Dan pasti kebanyakan akan menunjukkan. Mungkin nggak orang gila tercerahkan gitu? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Karena dia terjebak di pemikiran. Orang gila sama orang normal itu hampir sama. Yang orang gila ngomong sendiri melalui mulutnya. Kalau orang normal biasanya dia ngomong sendiri tapi hanya di kepalanya. Seakan-akan dirinya terbagi dua, terus dia ngomong-ngomong sendiri di kepalanya. Dapat masalah dikit, dia tidak terima, mungkin dia RSC. Bedanya cuma setingkat. Satunya di bibir, satunya di kepala. Hampir sama. Baik. Intinya ciri-ciri pencerahan ya beda-beda. Nggak ada cirinya. Ketika kita dicirikan, manusia akan memilih konsep. Oh, ini orang yang tercerahkan. Oh, ini yang enggak. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya seseorang bisa meniru ciri-ciri orang yang tercerahkan dan akhirnya muncul pengkultusan. Ini yang bahaya. Makanya kebanyakan orang pencerah yang udah tercerahkan pasti menunjukkan berbagai macam kelemahan. Contohnya Ramana Maharishi, dia menunjukkan bahwa dia rakus ke makanan dan kakinya borok. Oh, justru malah ditutup-tutupi. Justru malah ditunjukkan kelemahan-kelemahannya gitu. agar murid-muridnya itu tidak mengkultuskan dirinya, agar dia oh ternyata Ramana juga sama kayak aku juga pasti bisa mengalami pencerahan yang sama kayak gitu loh. Tapi ketika dia menunjukkan atau berpura-pura sempurna, muridnya yang kasihan. Wah, kayaknya aku nggak bisa kayak dia terlalu sempurna deh, aku nggak bisa gitu. Oke. Ya sama kayak Gus Dur. Kalau dia tampak sempurna ya kita nggak tapi Gus Dur kan ya matanya gini-gini terus pilek nggak sembuh-sembuh kan gitu kan. Ya kita kan akhirnya oh aku juga bisa ngalami kayak Gus Dur kan gitu kan. Sebenarnya mau disembuhkan bisa ya? Ya mau disembuhkan ya nggak bisa. Ya itu udah memang pasti ada cacatnya. Oh. Itu petunjuk bagi manusia bahwa pencerahan adalah hal yang natural, bukan sebuah pencapaian. Bukan sesuatu yang perfect gitu. Bukan ya? sesuatu yang perlu dicapai dan kita harus sempurna. Tapi memang sudah ada sedari awal. Pencerahan itu kehendak semesta itu sendiri atau kehendak orangnya? Kehendak semesta. Kehendak semesta. Jadi kita nggak bisa ingin tercerahkan, itu nggak bisa berarti? Kita sudah tercerahkan. Justru keinginan untuk tercerahkan menghalangi kita tercerahkan. Karena yang tercerahkan adalah laut, bukan ombaknya. Baik. Titip pertanyaan buat Mas Riko, Mas Hendra. Apakah semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan? Dan apakah tujuan kita hidup? Apakah kita hanya sekedar menyaksikan saja gitu? Nah, ini yang perlu ketika kita ingin mengalami realisasi, yang diperlukan adalah kita menyadari siapa yang bertanya. Di mana pertanyaan itu muncul? Nah, itu kan pertanyaan muncul kan di ruang kepala kan. Pertanyaannya cuma lewat-lewat doang, tapi kita teridentifikasi dengan pertanyaannya. Kalau kita menanggapi pertanyaannya pasti bulat. Dan itu jawabannya pasti hanya sebatas asumsi, karena kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Apakah ada yang menggerakkan, ataukah ada apa, kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita tujuannya realisasi diri, ya sebaiknya kita menyadari si penanya. Oke. Baik. Nah, besok itu Mas Riko akan bener-bener ini ya, mencoba untuk ajak teman-teman untuk praktik gitu ya, secara langsung gitu ya di Kopdar, supaya teman-teman bener-bener bisa nerapin letting in ya sebenarnya gitu kan Mas? Soalnya ada tadi di grup itu, Mas minta tolong ya, pastikan besok bener-bener Mas Riko mau mengajarkan caranya letting in yang bener-bener itu seperti apa, karena kita nonton aja nggak bisa, nggak paham gitu kan.
Sebetulnya gambarannya gimana sih besok kita? sebetulnya letting in itu bukan cara. Ketika kita berusaha letting in, maka bukan letting in. Bukan metode ya? Bukan. Intinya letting in adalah membiarkan segalanya apa adanya. Nyerah Intinya ya? itu, membiarkan. Intinya adalah Iya, membiarkan segalanya apa adanya dan bersedia mengalaminya Kemudian. secara total. Banyak di sini tanya. Kalau misal muncul kesedihan ya, muncul kesedihan seret, aku tak letting in biar kesedihannya lenyap. Berarti kan nggak letting in dia. Iya. Jadi bukan metode. Bukan metode. Intinya adalah itu lebih ke lifestyle. Oke. Kalau kita terbiasa menolak ya sekarang Gaya hidup. dibiasakan menerima. Oke. Dan disadari juga motif-motif pikiran yang berusaha merekayasa pengalaman. Apa nggak ada klasifikasi begitu Mas kira-kira? Oh kalau teman-teman yang memang masih benar-benar basic, kayaknya diajarin kayak gini belum mampu gitu. Jadi yang sudah teman-temannya Mas Riko itu gimana tuh? Oh kalau yang sudah bisa sudah lumayan settle itu bisa atau seperti apa? Dengan menerapkan ini letting in. Sebenarnya letting ini lebih mudah diajarkan pada anak SD atau SMP. Karena pikirannya belum terlalu rame. Oke. Kenapa susah diajarkan ke orang yang dewasa? Iya. Karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang ruwet. Padahal kenyataan ataupun kehidupan ataupun lautan itu simple. Si pencari yang ruwet. Jadi kita perlu menyadari si pencari itu yang mana? Apakah si pencari ini benar-benar ada? Ataukah sebuah pemikiran yang dianggap ada akhirnya persisten? Hasilnya gampang, cuma overlook aja. Nah, ini aku teringat ya ada sahabatku namanya Mbak Heni. Mbak Heni ini rumahnya Medan, Mas. Dia akhir-akhir ini sering di Magelang gitu kan. Di situ ada sepasang pendeta gitu, suami istri menyayangi dia gitu kan. Disuruh pindah ke Magelang untuk pelayanan di Magelang. Sementara dia sendiri juga di Medan itu digandoli sama teman-temannya yang di sana gitu kan. Nah, ini kan dua keputusan yang sama-sama baiknya gitu. Nah, bagaimana kita memilih yang terbaik? Tips dari Mas Riko kira-kira seperti apa Mas Hendra itu tadi malam aku ditelepon gitu. Intinya adalah tidak memilih. Intinya adalah membiarkan mengalir. Ketika peristiwa semacam itu muncul, pasti dibarengi oleh perasaan yang muncul, sensasi lah. Entah tiba-tiba dadanya terasa menyempit atau melebar atau tangannya tiba-tiba sakit atau lehernya kaku, itu yang diamati atau diterima atau dialami total. Ketika itu sudah dialami total, tiba-tiba akan gerak sendiri. Tiba-tiba, wah aku ingin ke sana gitu. Oh gitu. Nggak perlu dipikir. Nggak perlu dipikir. Oh. Tiba-tiba tahu, oh aku harus ke sana gitu. Tiba-tiba tahu. Setiap ada perasaan yang muncul diterima aja. Iya. Karena yang membuat kita berpikir itu adalah kategorisasi. Nanti kalau aku milih ini takut nanti efeknya negatif. Nanti kalau aku milih ini takut efeknya gini. Intinya apapun pilihan kita akan melabelinya sebagai negatif. Intinya. Karena apa? Karena kita mengira pilihan yang lain lebih baik dari pilihan kita saat ini. Intinya adalah kita tidak memilih dan biarkan mengalir. Oke. Tidak memilih dan biarkan mengalir. Yap. Itu bisa digeneralisir ke masalah apapun, teman-teman. Misalnya kita lagi dihadapkan pada sebuah situasi yang wah ini juga baik, ini juga baik gitu ya Mas ya. Yap. Gak usah milih aja. Gak usah milih. Biarkan ngalir. Terus nanti sampai muncul tanda-tanda sendiri gitu ya. Kita tahu aja pokoknya. Oh, tahu. aku harus ke sana gitu. Oh. Tahu, pasti tahu. Daripada kemudian kita bergejolak terus dipikir, malah justru nggak ketemu. Malah kita kayak tersesat di pilihan. Oh, aku harus bingung ini, harus bingung ini. Terus ketika kita milih salah satunya, kita akan menyesal. Pasti menyesal. Lalu bagaimana Mas Riko jika seseorang sudah melakukan berbagai macam jenis usaha? Oh, ini pertanyaannya hampir sama jawabannya nanti ya. Tapi sudah mentok gitu kan, seakan-akan pintu tertutup gitu. Yang harus dilakukan, nah sekali lagi mungkin jawabannya akan sama. Ya membuka pintu yang perlu dilakukan. Oh. Aslinya kan nggak ada pintunya, cuma kita nutup sendiri, padahal nggak ada pintunya. Sama pencerahan itu nggak ada pintunya. Kita ngetuk pun itu sebelumnya nggak bisa,
karena nggak ada pintunya. Ya sama kayak katanya Rumi, aku mengetuk untuk pencerahan, ternyata aku mengetuk dari dalam. Berarti kan sudah tercerahkan. Iya. Hanya saja dia mencari. Tenang ya, saya sebentar 2 pertanyaan lagi setelah itu ente ya. Kita barusan Iya, nah sebentar ya. dari dalam. Nanti aja ngobrol aja sebentar ya, nambahi durasi. Itu pertanyaan Mas Hendra, kalau sesuatu yang negatif datang ke kita kemudian kita terima, bisa langsung lenyap. Bagaimana kalau suatu datang itu positif kemudian kita terima? Apakah lenyap juga? Berarti keduanya lenyap dong Mas gitu. Lenyap. Dualitas akan lenyap menjadi ketidakterbatasan. Intinya kita tidak bisa membiarkan masuk ketika masih ada label positif dan negatif. Intinya itu. Apel itu. Apa? Apel fresh gitu. Apel fresh. Apel. Oh ya. Jadi se-fresh apapun apel, ketika kita simpan itu akan busuk lama-lama. Jadi sama, kalau kebahagiaan disimpan dia juga akan busuk. Jadi jangan simpan apapun, biarkan masuk dan biarkan lewat. Jadi semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti Jangan berlalu. menyimpan apapun, intinya itu. Jangan menyimpan apapun. Karena kekosongan tidak menyimpan apapun. Oke. Karena pasti ganti-ganti. Ilmu tingkat tinggi nih bos. Ngeri ya. Bentar ya, satu pertanyaan lagi ya. Ini aku kasih kesempatan karena jauh-jauh dari Kalimantan Mas Riko. Siap. Ini sahabat baik saya. Oh, iya. Dia bos batu bara. Usahanya banyak banget ya. Amin gitu loh. Amin. Mas Riko, bagaimana caranya menghadapi siswa yang bermasalah, nggak bisa diatur dan sering buat onar? Iya. Guru-guru semua mengeluh dengan salah satu siswa yang kerjanya hari-hari buat kasus. Gimana Mas Riko? Nah, perlu ditahu yang bermasalah aslinya dirinya sampean atau siswanya. Ketika dirinya sampean nggak ada, berarti kan nggak ada masalah sama siswanya. Ada masalah karena sampean mempunyai ekspektasi, mempunyai kondisi, oh murid yang baik ini gini, murid yang buruk ini gini. Berarti kalau kenyataannya memang anak itu kan ada dan sering buat onar. Berarti diapakan? Berarti harus disadari rasa dari gurunya yang terganggu. Anaknya biarin buat onar terus? Anaknya dibiarin, pasti ketika ini sudah tersadari, anaknya akan berubah dengan sendirinya. Intinya kita tidak berusaha mengubah orang lain, karena orang lain hanyalah ilusi pada tingkat laut. Tapi kalau di tingkat ombak, ya dianggap nyata. Iya. Makanya harus dianggap ilusi. Ya sama kayak Ho'oponopono itu kan 4 kalimat kan. Yang populer itu 4 kalimat. Oke. Tapi ada lanjutannya, kalimat kelima dan tidak pernah populer. Apa itu? Karena kalimat kelima adalah basisnya adalah dari lautan. Kalau 4 kalimat awal basisnya adalah ombak yang meminta ampun ke lautan dengan harapan agar lautan memberikan respon balik. Tapi di kalimat kelima, aku mengampuni diriku sendiri, artinya adalah aku sebagai lautan mengampuni dataku sebagai ombak. Artinya kita harus bisa mengalami lautan terlebih dahulu. Tapi buku kalimat kelima nggak populer sama sekali. Iya bener ya. Iya, menarik ya. Meskipun bikin onar biarin aja ya. Biarin aja. Nggak usah kita ubah gitu ya. Karena realita di luar termasuk murid adalah diri kita. Jadi misalnya punya anak begitu ya, terus dia setiap hari pergaulan bebas gitu, biarin aja sampai hamil nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa. Intinya adalah Meskipun dia disadari. narkoba, biarin aja sampai ditangkap polisi gitu ya. Ya, sampai ditangkap polisi. Iya. Intinya ketika dia hamil dan kita terganggu, berarti pelajarannya adalah peristiwa hamilnya memicu samskara kita, dan seharusnya kita bersyukur terhadap semesta. Artinya kalau kita bisa sadar lebih awal sebelum si anak kita hamil, ya berarti kan aman. Tapi kalau kita terus-terusan nggak sadar, akhirnya hamil, terus akhirnya narkoba, ya yang salah ya kita sendiri. Justru sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak itu, ketika kita kembali ke wilayah laut, itu justru kita malah mensyukuri sebenarnya ya, bersyukur sebenarnya ya. Intinya siklingnya awalnya pasti kecil, tapi lama-lama ketika tidak disadari dia semakin besar. Karena apa? Dalam peristiwa kecil sampai nggak bisa sadar, akhirnya diperbesar lagi. Baik. Misal pertama punya utang 1 juta,
rasanya terpicu ya, rasa kekurangannya. Kita nggak sadar, kita Iya. masih melawan. Terus diperbesar lagi jadi 10 juta, tetap nggak sadar. Baik. Diperbesar lagi jadi 100 juta, tetap nggak sadar ya, sampai moder akhirnya. Baik, dari saya cukup. Monggo tuanku Freddy, kita ngobrol-ngobrol mumpung ketemu sama Mas Riko ya. Jadi saya izin saya tarik ini. Ini. Dipegang gitu aja. Ya. Oke, boleh. Duduk sini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Riko. Ya. Oke. Sebetulnya ya besok itu saya pulang ke Banjarmasin. Oh, gitu. Gitu. Tapi karena diiming-imingi ya, dan katanya, nah di besok tuh ada sesuatu yang effortless. Dan saya juga barusan beberapa kalimat saja saya melihat, wih bener-bener ngomong masalah Rumi dan lain-lain. Iya. Dan saya tertarik sekali gitu ya. Terus hubungan effortless yang beberapa barusan saya terlambat ya, tidak dari awal. Effortless seperti apa dengan hubungan yang tadi 15 menit dengan 22 jam. Nah, mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Sama durasi seks maksudnya. Iya, karena saya juga tadi di perjalanan mengikuti channel YouTube yang ada kalimat yang masalah itu. Oh, ternyata besok masalah ini ya gitu kan. Mungkin sekilas aja gitu seperti apa hubungannya effortless dengan bisa sampai 2 jam tanpa ya gitu. Oke, terima kasih. Intinya kita punya channel YouTube Bersih Jiwa. Itu aja lengkap udah, bahas seks. Baru, channel baru cuma. Intinya adalah naturalnya pria pasti ada di atas 1 jam. Naturalnya. Wow. Tapi karena adanya dogma, terus kebiasaan. Nah dari dogma ini kan misal seks adalah hal kotor. Ya kan? Atau dosa. Terus kita masturbasi. Nah karena seks ini dianggap kotor, akhirnya masturbasi pun kita penuh ketakutan. Basisnya adalah rasa stres. Akhirnya kita melakukan tergesa-gesa. Awal kita masturbasi saat remaja, pasti aku yakin setengah jam lebih lah. Tapi karena kita keluar dari kamar mandi, dilihat orang tua kita, terus ditanyain, kamu ngapain di kamar mandi gitu. Akhirnya kan kita, enggak ngapa-ngapain gitu. Tapi orang tua kita pasti tahu, wah ini habis coli nih gitu. Dan akhirnya ya kita takut. Akhirnya yang dari awalnya setengah jam jadi 20 menit, semakin lama semakin kita percepat agar tidak ketahuan. Akhirnya 10 menit, 5 menit, akhirnya 1 menit. Akhirnya pro, jadi profesional kita. Ngicilik profesional lah. Coliers sih. Nah, dari situ kan otak kita membentuk lintasan baru kan, bahwa aktivitas seks ini adalah aktivitas yang berbahaya bagi kelangsungan hidup. Karena stres kan waktu masturbasi, dan itu kan pasti berlanjut ke adegan seks kan. Misal nanti kita menikah kan nggak serta-merta dogmanya hilang kan, pasti tetap ada. Dan perasaannya yang ketika kita masturbasi saat remaja kan menghasilkan rasa bersalah kan, karena kita tahu itu kotor dan tetap kita lakukan. Dan dihitung aja selama kita remaja dan belum menikah, kita masturbasi berapa kali. Artinya akan ada banyak pendaman rasa bersalah. Nah, pendaman emosi rasa bersalah dibarengi oleh dogma, dibarengi oleh lintasan kebiasaan di otak kita, itu menghasilkan ejakulasi dini ketika kita sudah menikah. Ya, artinya kita secara bodoh membiasakan diri kita untuk ejakulasi dini. Jadi itu bukan penyakit yang kita dihukum semesta, ini loh kamu tak kasih ejakulasi dini, enggak gitu. Aslinya ya kita mensengajakan diri kita untuk ejakulasi dini. Nah itu yang perlu di break polanya, dari dogmanya dirilis, terus dari pendaman rasa bersalah terkait seksual juga dirilis, terus kebiasaannya juga dirilis, pola patternnya di kepala, otomatis akan berada di naturalnya, yaitu 1 jam bahkan lebih gitu. Dan itu berarti dirubah pikiran-pikiran kita gitu ya? Enggak, dirubah gitu? Enggak, dirilis. Disadari, dogmanya disadari, perasaannya disadari, intinya kita alami sensasinya. Oke, besok insya Allah saya mengikuti. Iya. Dan saya pulang ke sana, apakah bisa 1 jam lebih? Kemungkinan bisa, kalau mirroringnya bener. Kan salah satu Itu ada teknik. Siap, teknik dasar kita di berjiwa adalah mirroring kan. Mau dicoba sama siapa sih?
Siap, terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Intinya mirroring dulu dicoba. Iya. Mirroring. Jadi kan, besok ada teknik mirroring ya, Mas? ya, Iya. Mirroring. Oke, baik. Langsung nih teman-teman. Oke, Mas Joko, 1-2 pertanyaan dong untuk Mas Riko begitu. Soal apa, Mas Joko kira-kira, Mas Joko? Ya, soal dasar. Apa tuh? Bagaimana sih mengenali diri kita? Diri kita yang asli itu yang mana? Oke, iya itu kayaknya kalau itu sudah dijawab, kayaknya kita lebih mudah memahami frame-nya Mas Riko gitu ya. Menarik ini Mas. Ya Mas, ayo Mas. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya gitu? nah kesalahan dasar kita adalah kita berusaha mengenali diri kita. Itu kesalahan dasar itu adalah itu. Artinya ketika kita mengenali, artinya kita mempunyai bayangan bahwa diri sejati kita adalah objek yang bisa ditatap depan. Oh ini aku, oh ini diri sejatiku. Padahal diri sejati ada di belakang, artinya kita harus mundur. Kalau kita mengenali diri sejati, ibaratnya kayak ombak mencari ombak lain yang lebih besar dan dianggap itu adalah dirinya sendiri. Padahal dia cuma tinggal tenggelam dan kemudian mengalami realisasi. Jadi yang benar bukanlah mengenali diri, tapi adalah realisasi diri. Diri yang asli ini yang mana, dan yang palsu yang mana. Itu agak puyeng paling orang-orang. Terus caranya kita membedakan diri yang asli dan diri yang palsu itu gimana, Mas Riko? Jadi diri yang palsu itu pasti berubah-ubah. Berubah-ubah contohnya adalah tubuh kita. Tubuh kita waktu kecil berbeda dengan sekarang, bahkan sama besok pun berbeda. Kalau misalnya pasti muncul kerutan-kerutan baru, ataupun mungkin Mas Hendra potong, kan pasti udah beda. Nah, ketika kita ngaca, ada substansi yang tetap, itu yang adalah diri kita. Dan terkait pemikiran, ketika kita menyadari bahwa pemikiran ini ganti-ganti, kita akan menyadari ada substansi yang tetap, yaitu diri kita sendiri. Artinya ada ruang di mana pemikiran muncul dan tenggelam. Sama kayak sensasi emosi, di mana sensasi emosi ini turun dan muncul dan tenggelam. Nah, ada substansi yang dia tetap. Ketika dia sedih, ketika nuansanya sedih, tetap ada. Ketika nuansanya bahagia, tetap ada. Ketika pemikirannya buruk, tetap ada. Ketika pemikirannya baik, tetap ada. Intinya adalah cari sesuatu yang tidak berganti-ganti. Artinya adalah background. Kayak ruangan inilah. Ruangnya itu tidak ganti-ganti, tapi dindingnya mungkin bisa ganti, kasurnya bisa ganti, terus cerminnya bisa ganti, kursinya bisa ganti, bisa diganti semua kecuali ruangnya. Kita tidak bisa memusnahkan ruangnya. Ruangnya adalah substansi yang tetap. Dan ruang di dalam botol sama dengan ruang di luar botol. Artinya satu. Saya bisa. Iya, gimana Mas? Tentang malaikat dan setan yang di kepala. Oh iya. Gitu kan. Untuk mengenali ruang. Untuk mengenali ruang. Biasanya kita kita itu menganggap bahwa sesuatu yang baik itu dianggap dari Tuhan. Dan sesuatu yang buruk atau pemikiran buruk, rasa buruk dianggap dari setan. Nah, itu memunculkan pembagian. Tapi ketika kita tahu bahwa setan adalah termasuk wajah Tuhan, kita tahu bahwa hal-hal buruk juga berasal dari Tuhan. Maka kita tidak patut menolak bahkan hal terburuk sekalipun. Tapi karena kita tahu bahwa ini asalnya dari setan dan bukan dari Tuhan. Itu intinya kita harus menyadari bahwa mau itu kita labeli buruk ataupun kita labeli baik, semuanya adalah berasal dari lautan atau ketuhanan. Ya Mas, sebelum berhubung Mas, hubungan kata nuansa dan kata tanpa pintu dengan diri sejati itu apa, Mas Riko? Nah, nuansa ini kan akun Facebook saya. Oh. Nah, nuansa ini adalah termasuk nuansa pemikiran, nuansa perasaan, itu kan berganti-ganti. Iya. Tapi dasar dari mana nuansa muncul adalah keabadian Oke. atau kesadaran. Tanpa pintu ya sama tadi,
kita mengetuk dari dalam, tapi ternyata ya pintunya nggak ada. Oke. Monggo Bu Wisnu, tanyanya banyak Bu. Ya, satu aja. Mas, gimana nih cara mengundang kebahagiaan dan kegembiraan secara mudah lah? Iya. Intinya adalah ketika kita mencari kebahagiaan ya kita tidak bahagia. Intinya itu. Karena kebahagiaan adalah background dari nuansa. Artinya memang sudah ada di backgroundnya, cuma kita berusaha mencarinya di luar, sebagai objek. Kita mengenali kebahagiaan sebagai objek, padahal kebahagiaan atau kedamaian adalah subjek kita. Artinya ketika kita mencari ya kita mulai menderita. Ketika kita tidak mencari, otomatis kita bahagia. Artinya kita perlu menyadari si pencari ini yang mana. Mencari ini kan cuma pemikiran kan yang muncul, tapi kita anggap sebagai diri kita. Akhirnya dia persisten aja, nggak yang harusnya pemikiran muncul tenggelam, dia persisten karena kita anggap sebagai diri kita. Itu Berarti setiap pertanyaan itu karena kita ada keinginan ya, dan dengan pertanyaan itu kita pingin berlari juga dari yang sekarang ke tujuan itu gitu ya. ya. Intinya adalah kita perlu menyadari di mana ruang pertanyaan itu muncul dan tenggelam, dan di mana jawabannya muncul dan tenggelam. Itu adalah ruang di mana pada dasarnya itu adalah diri kita semua. Itu adalah lautannya, sama kayak ombak muncul dan tenggelam, ya tenggelamnya di lautan, munculnya juga dari lautan. Jadi segala sesuatu munculnya adalah dari kesadaran. Terima kasih. Oh sudah Bu. Oh tak pikir masih banyak pertanyaan gitu. Oke, ya udah. Baik, Mas Riko. Jadi supaya waktu istirahatnya cukup karena besok kita bersama teman-teman 40 atau 45 teman-teman begitu barangkali yang datang. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Riko. Mudah-mudahan terus memberikan ya pikiran-pikirannya supaya kesadaran kita selalu bertumbuh begitu menjadi lebih baik lagi gitu, sehingga kemudian ya saya pengennya sih dengan cara berpikir Mas Riko yang seperti itu bisa kita pelajari, maka kehidupan ini akan damai karena kita tidak terjebak pada benar dan salah, baik dan buruk gitu ya, melampaui itu semua begitu ya. Makasih banyak ya Mas Riko ya, thank you.